Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra, tentunya bersama Rado Institute. Kita kembali mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Kali ini suatu riset artikel dari jurnal European Journal of Pure and Applied Mathematics yang terbit tahun 2025. Kembali kita jumpai suatu jurnal yang lain yang membahas model peluang Lomax Power Relax TX Distribution, tapi dalam riset artikel ini yang dia bahas dengan menggunakan Bayesian. Nah, ada yang menarik dalam riset artikel ini. Coba kita lihat rujukan riset artikel kita yang kita gunakan. Dalam riset artikel ini, dalam suatu riset artikel yang terbit di tahun 2025 pada European Journal of Pure and Applied Mathematics dengan judul Bayesian Analysis of the Lomax Power Relax TX Distribution. Dalam riset artikel ini, model peluang yang dimaksud yaitu Lomax Power Relax TX Distribution ini diberikan fungsi densitasnya seperti persamaan 1. Ada 4 parameter, alfa, beta, lambda, dan theta. Nah, yang jadi permasalahan adalah kumulatifnya efek besarnya. Kumulatifnya ini sepertinya salah mungkin, tapi kita tidak tahu, kita tidak mencek di mana salahnya. Untuk mengatasi hal ini, kita gunakan nanti sifat dasar dari suatu kumulatif, yaitu di mana kumulatif itu adalah integral dari 0 sampai batas variabel acaknya fungsi densitas. Jadi fungsi densitas ini diintegralkan 0 sampai X. Oke? Nah, untuk itu dalam riset artikel ini nanti akan dicobakan dengan menggunakan set data seperti 4.1. Ini set datanya akan kita coba. Cuman nanti di riset artikel ini tidak ada cerita parameter, density plot, cumulative plot tidak diberikan. Tetapi kita akan lengkapkan cerita ini dengan menggunakan R kita. Oke, coba kita lihat, kita gunakan R kita. Kita buka R kita. Lalu kita coba. Oke, ini R kita. Kita coba runkan data seperti pada riset artikel. Ini data kita run. Ini pasti riset artikel, ini data. Nah, setelah data kita peroleh, seperti biasa dengan menggunakan Bayesian, hal pertama yang kita lakukan adalah membangun fungsi likelihood. Nah, fungsi likelihood itu ini persamaan satunya ini. Seperti persamaan satu, U menjadi alfa, E itu beta, E itu nanti adalah lambda, TA itu adalah theta, dan T adalah beta. Ini dia persamaan satu. Kita jalankan fungsi likelihood. Nah, yang menunjukkan likelihood itu di sini prod RR, perkalian fungsi densitas. Kita runkan. Nah, fungsi likelihood telah jalan. Setelah fungsi likelihood jalan, kita coba mulai dengan proses Markov chain Monte Carlo dengan memberikan nilai parameter untuk 4 parameter itu 1 semuanya. Kita runkan nanti iterasinya sebanyak 10.000 kali, di mana nilai error untuk parameter U atau parameter 1 atau alfa itu ini error untuk parameter T, atau parameter 2 atau beta, ini error untuk parameter 3 atau parameter E atau lambda, ini error parameter 4. Oke? Lalu kita coba nanti hasilkan posterior. Nah, isu Bayesian itu adalah mengupgrade posterior dengan cara mengalihkan fungsi likelihood yang di atas dengan prior. Prior kita ambil normal, prior non-information. Karena ada 4 parameter, ini posterior untuk parameter 1, ini posterior parameter 2, dan ini posterior untuk parameter 3, ini posterior untuk parameter 4. Kita akan nanti cek melalui trace plot dan posterior density-nya. Kita cek nanti seperti apa. Oke, kita jalankan dulu iterasinya. Kita mau lihat apakah iterasi kita ini berjalan sukses. Kita tunggu saja dia berproses. Semoga tidak memakan waktu yang lama. Karena kita tahu bahwa Markov chain Monte Carlo ini syaratnya cuma satu saja, adalah
bisa dia nanti maksudnya itu dia bisa menghasilkan iterasi yang baik kalau fasilitasnya mantap. Laptopnya mantap, mantap itu maksudnya memorinya tinggi. Kalau memorinya biasa-biasa saja, dia biasanya dia tidak bagus hasilnya. Lama juga, tapi kalau dia memorinya bagus, 10.000, 100.000 kali, wah itu keren. Oke, kita biarkan saja dia berproses. Kita tunggu saja, dia lagi beriterasi itu sebanyak 10.000 kali. Kita tunggu saja hasilnya. Seperti apa hasilnya kita coba nanti lihat apakah baik atau tidak hasilnya. Kita biarkan saja dia berproses. Kita mau lihat hasilnya nanti seperti apa, kita biarkan saja. Oke, kita biarkan dia masih berproses, tunggu saja hasilnya. Dia masih berproses, tunggu saja. Oke, kita biarkan saja dia berproses dahulu. Dia memerlukan waktu yang cukup lama mungkin. Kita biarkan saja dia berproses. Oke. Jadi seperti biasa bahwa eh, kelemahan dari Bayesian ini adalah dia memang memerlukan fasilitas yang baik, tapi kalau kelebihannya dia tidak memerlukan matematis yang rumit. Matematisnya tidak perlu rumit. Kalau dari tekniknya dia tidak perlu matematis yang rumit. Kita tinggal tunggu saja hasilnya. Kita coba tunggu hasilnya. Biarkan saja dia beriterasi sebanyak 10.000 kali. Apakah dia berhasil atau tidak? Kita tunggu saja. Apakah dia berhasil atau tidak? Kalau berhasil, alhamdulillah. Kalau tidak, terpaksa kita alternatif robah lagi nilai awal, posteriornya, priornya kita robah lagi. Dia kunci Bayesian MCMC ini, kalau dia tak berhasil, rubah priornya, normal bakunya tuh rubah, terutama pada bagian variasinya itu kita rubah. Atau kalau tidak nilai awalnya kita rubah. Oke, kita tunggu saja hasilnya bagaimana. Kita coba lihat, tunggu saja hasilnya. Memang agak lama karena dia 10.000 kali, ya 10.000 kali kita akan run. Biar aja dia berproses. Tunggu saja apakah dia berhasil atau tidak, kita lihat hasilnya bagaimana. Karena memang kalau fasilitasnya, kalau memang speknya bagus itu, wah itu memang laju dia ya. Nah itu kelebihan. Oke, selesai. Selesai, kita coba lihat trace plotnya bagaimana. Kita lihat trace plotnya. Grafik. Nah itu dia. Yang berwarna merah itu adalah alfa. Nih, oke. Ini dia posterior. Trace plot yang biru itu beta. Yang hijau itu lambda, yang oranye itu theta. Nah, kita akan ambil nanti perwakilan satu nilai posterior ini yang paling tinggi puncaknya. Itu nanti akan kita ambil melalui nilai mediannya. Seperti dalam coding. Ini kita ambil mediannya alfa, alfa median U, betanya median T, kita ambil median, lambda median E, sedangkan tetanya median TA. Kita run. Kita coba mau lihat parameter. Kita run satu-satu. Betanya kita run. Lambda kita run. Theta kita run. Kita lihat hasilnya. Nah itu dia. Alpha 1, beta 18, lambda 7, theta 7. Nah kita lihat efeknya pada uji density plot dan cumulative plot. Dengan terlebih dahulu kita gunakan komponen-komponen XI untuk density plot, XX kumulatif, ini kumulatif hampiran. Susun parameternya, parameter 1 alfa, parameter 2 beta, parameter 3 lambda, dan parameter 4 itu theta. Nah, jadikan fungsi densitas itu dalam format nih, kita dalam format vektor, kita jadikan dalam format vektor. Ini fungsi densitas. Oke, seperti pada persamaan satu ini fungsi densitasnya. Nih, fungsi densitasnya.
Yang saya blok itu persis seperti persamaan satu, oke? Nah, kumulatifnya itu kita gunakan jasa integral dari batas bawah 0 sampai batas atas TT. Yang kita integralkan itu apa? Ini fungsi densitas yang kita integralkan yang ini tadi. Nah, kenapa kita tidak gunakan riset artikel? Karena dia salah. Oke, coba kita lihat hasilnya. Kita run semuanya. Kita coba lihat density plot dan kumulatif plotnya. Nah, tuh coba lihat. Cantik sekali. Yang warna merah itu kumulatif. Yang warna merah itu dia sebelah kiri itu histogram. With fitted itu adalah density plot. Yang berwarna yang sebelah kanannya merah menangkap abu-abu itu adalah CDF plot. Kumulatif plot. Kita lihat sini sangat cantik sekali hasilnya, baik PDF plot maupun CDF plot. Nah, kalau kita ikuti riset artikel, CDF-nya tidak ketemu, bukan seperti ini hasilnya gitu. Makanya kita harus hati-hati juga dalam menggunakan. Nah, kita coba hapus ini. Kita hapus dulu YLIM-nya, kita run, kita ulang sekali lagi plotnya untuk melihat hasilnya. Nah, itu dia. Nampak sekali hasilnya itu sangat memuaskan. Oke, kalau begitu kita sudah berkali-kali menyampaikan bahwa apa yang diberikan pada riset artikel itu belum tentu benar. Kadang-kadang kita coba nak jalan. Maka alternatifnya gunakan kemampuan kita untuk memahami rumus alaminya, rumus ilmiahnya. Seperti tadi kumulatif itu kan kita gunakan rumus ilmiahnya. Oke, saya rasa cukup kajian kita pada saat ini. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.